Hai semuanya, perkenalkan saya Sandy Valisa dari Prodi BK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, kelas Teknologi Digital G. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang bullying yang ada pada sekolah. Jadi apa sih itu bullying yang ada pada sekolah? Mari kita simak. Nah, sebelum membahas tentang apa itu bullying lebih lanjut, nah aku mau tanya dulu nih sama kalian. Pernah nggak sih kalian melihat teman kalian itu dibully atau bahkan kalian sendiri itu pernah dibully? Nah, sebenarnya apa sih itu bullying? Nah, jadi bullying ini adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang yang menyakiti seseorang dan mempermalukan seseorang. Jadi dia tuh bersifat menyudutkan seseorang, dia membuat malu seseorang, meremehkan seseorang. Nah, bullying ini dilakukan berulang-ulang dari waktu ke waktu ya, dengan tujuan dia tuh membuat korban itu menderita. Sebelum mereka itu membuli, itu ada beberapa perilaku yang bisa disebut tindakan itu tuh merupakan bullying, yaitu memenuhi 3 kategori. Nah, yang kategori pertama yaitu ada niat pelaku untuk menyakiti korban. Yang kedua itu adanya ketidakseimbangan kekuatan baik secara fisik maupun popularitas. Dan yang ketiga itu dilakukan secara berulang-ulang. Jadi dia melakukan bullying itu tuh secara berulang-ulang, tidak hanya satu kali, namun bisa sampai 5 kali, 6 kali, bahkan seterusnya. Jenis-jenis bullying. Jadi di bullying ini ada 4 jenis, yaitu yang pertama itu ada bullying fisik, yaitu penindasan yang dilakukan dengan melibatkan kekerasan fisik pada korban. Jadi si pelaku ini bisa saja memukul, mencekik, menendang, bahkan dia merusak barang milik korban yang dibully ini. Terus yang kedua kita akan membahas tentang jenis-jenis bullying yang verbal. Nah, yang verbal ini adalah kekerasan berupa naming atau memberi julukan nama pada si korban bullying ini. Itu merupakan bisa jadi celaan, fitnah, atau penghinaan pada korban. Terus yang ketiga kita akan membahas bullying sosial. Nah, bullying sosial ini adalah pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui kayak pengabaian, penyingkiran, atau menghasut orang lain untuk ikut mengasingkan korban. Jadi kita kayak menghasut seseorang, teman yang dekat sama korban, untuk tidak suka sama korban. Itu merupakan bullying juga ya guys, yang jenis bullying sosial. Terus yang keempat kita akan membahas tentang bullying cybernya. Jadi bullying cyber ini tindakan bully yang dilakukan melalui media sosial. Jadi dia kayak SMS melalui web juga bisa, lewat internet juga bisa. Dia terus-terusan mengechat si korban ini dengan ulasan yang negatif, yang pesan negatif semuanya ke korban. Itu merupakan bullying cyber. Anak yang sudah pernah menjadi korban bullying itu perlu mendapat perhatian yang khusus, yang lebih terhadap dirinya, karena ini tuh memiliki beberapa efek dari sikap bullying yang diberikan padanya. Nah, itu tuh perlu mendapat perhatian khusus dari orang tua, guru, teman, maupun saudara. Dia tuh hendaknya peka terhadap perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh si korban ini, karena bisa menjadi salah satu ciri kalau menjadi korban bully. Anak yang sudah pernah menjadi korban bullying itu perlu mendapat perhatian yang khusus, yang lebih terhadap dirinya, karena ini tuh memiliki beberapa efek dari sikap bullying yang diberikan padanya. Nah, itu tuh perlu mendapat perhatian khusus dari orang tua, guru, teman, maupun saudara. Dia tuh hendaknya peka terhadap perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh si korban ini, karena bisa menjadi salah satu ciri kalau menjadi korban bully. Ada nggak sih ciri-ciri yang muncul pada si korban bully ini? Nah, ini tuh ada ciri-cirinya. Yang pertama yaitu dia tuh muncul perubahan ke arah negatif, perilakunya tuh berubah ke arah negatif. Terus dia tuh mudah marah, terus tersinggung itu mudah banget, sama dia tuh mudah menangis. Terus yang kedua yaitu dia menjadi mudah takut, terus takut misalnya ya, takut tidur sendiri, takut ditinggal orang tua. Itu merupakan ciri-ciri yang ketiga, yaitu dia menarik diri dari lingkungan sosial. Dia mengurung diri di kamar, tidak mau keluar rumah. Yang awalnya dia ikut Karang Taruna, sekarang dia sudah tidak ikut Karang Taruna lagi. Dia tidak mau keluar rumah, dan dia tuh yang dulunya punya geng untuk main bareng-bareng, dia sudah tidak ikut lagi. Terus dia memiliki penurunan minat dan tidak mau melakukan hobi. Jadi dia yang biasanya hobinya berenang, dia sudah tidak mau berangkat berenang. Terus dia yang suka melakukan aktivitas kesukaannya nih, misalnya kita suka
berolahraga, dia sudah tidak suka berolahraga, terus dia menolak pergi ke sekolah. Itu bukan karena dia takut ada ulangan atau takut tentang pelajaran maupun akademis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak dari perilaku bullying pada korban. Nah, kita akan membahas dampaknya pada korban itu apa aja. Nah, dampak yang pertama yaitu gangguan mental. Dia tuh yang pertamanya kayak dia berani, dia semangat, itu mentalnya down, dia menjadi tidak semangat, menjadi dia tuh tidak memberani. Terus yang kedua yaitu prestasi akademiknya yang menurun. Jadi yang pertama dia cerdas, dia prestasinya bagus, nilainya bagus semuanya, dia menjadi menurun dan dia menjadi tidak bersemangat belajar, itu juga bisa jadi. Terus yang ketiga yaitu dia ikut melakukan kekerasan atau balas dendam pada seseorang. Jadi kayak dia tuh merasa dendam kalau dia tuh udah pernah dibully, jadi dia kayak pernah dendamnya itu emang benar-benar dendam guys gitu. Terus yang keempat yaitu menggunakan obat-obatan terlarang. Itu contohnya kayak kita menggunakan obat yang terlalu banyak, misal penurun panas itu sampai 5, atau bahkan dia menggunakan narkoba. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Terus yang kelima yaitu keinginan melukai diri. Ini keinginan melukai diri ini sangat-sangat jelek banget guys. Dia bisa sampai bunuh diri karena dia tuh menjadi korban bullying. Ini pernah terjadi juga, kayak dia tuh pernah tersakiti, dia jadi pengen bunuh diri karena dia sudah sampai frustasi banget, dia melukai diri, kayak menyilet tangan, kayak dia tuh menjenturkan kepala, dia sampai mau gantung diri. Itu pernah terjadi dan sudah pernah ada beritanya yang seperti itu. Terus dia tuh memiliki rasa takut, stres, cemas, depresi. Jadi kayak udah bener-bener nggak tahu lagi, udah dibully setiap hari, dia memiliki rasa takut, jadi murung. Itu merupakan dampak dari bullying. Terus yang terakhir nih, dia tuh mengalami sulit tidur, terus nafsu makannya tuh menurun, jadi dia gampang sakit. Itu karena dibully. Kita sangat menghindari banget tentang perilaku bullying pada korban ini ya. Jangan sampai kalian ikut membuli, ataupun kalian harus menghindari juga agar kalian itu tidak dibully, karena ini dampaknya sungguh luar biasa. Dia memiliki dampak, ciri-ciri, jenis, itu sungguh luar biasa sekali. Nah, kita sebagai calon konselor atau calon guru BK atau bimbingan konseling, kita perlu mempelajari lebih lanjut tentang apa itu bullying, agar kita besok kalau ada murid yang terkena perilaku bullying pada ini, kita harus bisa mengatasinya, bisa memberitahu, bisa melakukan bimbingan pada murid tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.